Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Wahyudi, NIM 195333173, kelas TI 5C. Saya di sini akan mempresentasikan atau mengerjakan tugas UAS Network Advance. Untuk topologi yang akan saya kerjakan pada hari ini adalah seperti ini. Ada 6 buah router, 1 server, dan ada 6 PC dan juga ada 6 laptop, dan juga ada 6 switch. Untuk masing-masing nanti ketentuannya seperti yang pertama, hostname router nama masing-masing. Kemudian yang kedua, banner MOTD router NIM masing-masing. Dan yang ketiga, enable password teknik, enable secret informatika, kemudian IP address-nya bebas. Selanjutnya, setiap router memiliki satu kelompok. Jadi setiap router ini memiliki satu kelompok ini dan dibagi menjadi dua VLAN ini ya. Satu router memiliki satu kelompok. Kelompoknya menggunakan switch ini, terus terbagi menjadi dua VLAN. Kemudian selanjutnya router dibuat DHCP, kemudian setiap router menerapkan VLAN. Nah, ya nanti kan ini setiap router ada VLAN-nya, ada dua VLAN ya. Nanti kemudian antar VLAN bisa ngeping, kemudian dua VLAN tidak bisa akses server tapi bisa ping dengan konsep ACL. Kemudian yang terakhir, routing menggunakan EIGRP. Untuk ketentuannya seperti itu. Mari kita langsung saja untuk mengerjakan yang pertama. Oh iya, saya juga menyiapkan notepad ini untuk berjaga-jaga jika terjadi kelupaan saat mengetikkan kodenya, mengetikkan skripnya ya. Kita langsung yang pertama, kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu, masuk di CLI, dan ini yang pertama kita konfigurasi CLI dengan cara ketik ena conf t, kita beri nama VLAN 11 ya. Untuk kodenya VLAN 11, kemudian namanya Ponorogo. Untuk sebentar saya akan menjelaskan. Untuk penamaan VLAN nanti saya menggunakan nama-nama kecamatan yang ada di Ponorogo ya. Untuk servernya cassandra.me.id, ini adalah server saya. Untuk VLAN-nya menggunakan nama kecamatan yang ada di Ponorogo karena banyak VLAN-nya. Oke, lanjut untuk konfigurasi. Name Ponorogo dan enter, exit. Lanjut VLAN yang kedua, VLAN 12, kita beri name Jenangan, enter dan exit. Jadi kita masukkan interface-nya FA01, enter, switch port, akses VLAN 11, kemudian switch port, mode akses, exit. Kita lanjutkan konfigurasi yang interface 2, yaitu yang VLAN yang kedua, interface FA02. Ini menggunakan port VLAN yang kedua, switch port, akses VLAN 12, kemudian switch port, mode akses 12, enter. Oh, ada yang kedetek ya. Oh ya Allah, maaf, mode akses. Nah, seperti ini yang benar, switch port mode akses. Nah, ini sudah. Nah, exit, dan kita konfigurasi jalur keluarnya. Ini ya, interface GI00 ini jalur keluarnya ke sini, keluar routernya ya. Misal switch 1 di sini, berarti untuk keluar dari VLAN-nya di sini, di router yang mengarah ke router 2 sini. Portnya yaitu di port
GI01 untuk di router saya. Oke, lanjut di interface GI01 sweetpot mode terang. Ini jalur keluar dan kita exit. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi di VLAN-nya atau di switch-nya ya. Kita cek do show VLAN apakah sudah berhasil. Seharusnya sudah. Nah, ini sudah masuk 11. Ini Ponorogo aktif FA01, kemudian 12 Jenangan aktif FA02. Oke. Kita exit, lanjut konfigurasi yang router pertama, masuk di CLI. Router pertama untuk scriptnya nanti seperti ini. Terus kita ketik ENA terlebih dahulu, kemudian conf d, kita masukkan host name Erik banner MOTD, kita beri C, kemudian NIM kita, NIM saya 195333173, kita C, dan kita beri password, enable password tag ini, enable password tag ini. Kemudian kita beri enable secretnya informatika, ini adalah password untuk melindungi password hashnya. Enable secretnya informatika. Oke, kita lanjut konfigurasi interface-nya. Interface GI00 kita nyalakan terlebih dahulu karena kita menggunakan VLAN. Interface GI00 no shutdown. Oke, exit. So, interface GI 00.11 karena kita akan melakukan konfigurasi VLAN 11 yang berkode 11 ya. Oke, masukkan encapsulation do 1 key 11 dan kita masukkan IP address-nya, IP address 192.168.11.50 dan subnet mask-nya 255.255.0. Kita enter dan exit, lanjut yang interface VLAN kedua, interface GI 00.12 ya benar. Terus encapsulation do 1 key 12, kita masukkan IP nya, IP address 192.168.12.50 dan subnet mask-nya 255.255.0. Oke, exit. Kita lanjut konfigurasi yang interface 01 yang mengarah ke router 2 G01. Kita masukkan IP addressnya 192.168.10.1, subnet mask-nya 255.255.0. no shutdown, kita nyalakan portnya. Oke, sudah berhasil untuk konfigurasi di router 1. Kita bisa mengeceknya. Ini untuk konfigurasi API-nya ya. Tapi kita untuk mempersingkat waktu karena ini menggunakan 6 router dan agar bisa terhubung, maka saya menggunakan routing EIGRP ini ya, router EIGRP. Kita masukkan terlebih dahulu router EIGRP 1 untuk kode angkanya, kemudian masukkan networknya. Nah, untuk router EIGRP ini, untuk networknya ini adalah yang tidak terhubung, yang terhubung dengan router 1 ya. Misalnya router 1 ini terhubung ke router 2, untuk networknya berarti ini tangan-tangan ini 192.168.10.0, dan yang juga yang terhubung ke P1 atau PC2 ini jadi adalah untuk router EIGRP ini routingnya menggunakan IP yang terhubung dengan router
itu sendiri ya. Misalnya ya ini tadi router 1 jika terhubung dengan router 2, maka untuk network tengahnya yaitu ini 192.168.10.0. Oke. Kita langsung konfigurasi network 192.168.11.0. Enter, dan yang network kedua 12.0 ini adalah 11 dan 12 ini adalah network di VLAN-nya. Oke, kita lanjut. Ini network yang mengarah ke router 2. Karena kita akan menggunakan DHCP di komputernya dan komputer ini menggunakan VLAN, maka untuk konfigurasi DHCP-nya seperti ini ya. Kita exit terlebih dahulu yang ini, yang IGRP. Oke. Untuk konfigurasi DHCP-nya karena menggunakan VLAN, kita misalnya seperti ini, service DHCP, dan enter. Kita masukkan interface yang pertama yaitu yang VLAN 11, interface GI 0/0.11 ya. Dan enter. Kita masukkan IP DHCP pool, kita berikan IP DHCP pool Ponorogo, dan enter. Kita masukkan default routernya yaitu 192.168.10.1. Ini bukan default router yang atau IP router kita, router pertama tadi yang terhubung dengan PC yang di VLAN 11 maupun VLAN 12. Oke, kita enter. Kita masukkan DNS servernya. DNS servernya saya menggunakan IP 192.168.60.254. untuk networknya 192.168.11.0, subnet mesinnya 255.255.255.0. Oke, sampai di sini untuk konfigurasi DHCP VLAN 11 sudah berhasil. Kita lanjut ke konfigurasi DHCP VLAN 12. Caranya sama seperti di VLAN 11 tadi ya. Service DHCP dan masukkan interface-nya yaitu GI 0.0.12. Enter. IP DHCP pool namanya Senangan. Masukkan default routernya 68.10.1 dan DNS server 192.168.60.254. Titik server saya 192.168.60.254. Oke, network 192.168.12.0 dan subnet mesnya 255.255.255.0. Enter dan kita exit. Kita cek sampai di sini apakah sudah masuk semua konfigurasi di router pertama tadi. Caranya dosoran ya. Kita enter. Yang pertama, sudah masuk semua. Ini hostname-nya, ini untuk ini apa secretnya atau password secretnya tadi. Kemudian untuk password biasanya ini teknik DHCP pool ini Ponorogo, dan networknya sudah masuk juga. Untuk interface gigabit 0.0.11 yaitu yang mengarah VLAN 11 ini juga sudah masuk. IP-nya sudah bisa masuk semua. Oke, routing IGRP-nya juga sudah masuk. Banner MOTD-nya juga sudah masuk. Inilah NIM saya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi di router pertama. Kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya yaitu di switch terlebih dahulu ya, nanti switch terus kita lanjut router 2. Oke. Caranya sama seperti di switch
pertama tadi. Ini ya. Nah, sama kita klik enak dan conf t, kita masukkan villainnya, villain 13, enter, name-nya balong. Oke, kita exit, kita masuk ke villain 14, villain yang kedua, villain 14, name-nya Jedis, enter dan exit. Dan kita masukkan interface-nya ke villain, interface FA01, enter, dan sweet spot akses villain 13. Oke, dan sweet spot mode akses. Kita exit, kita lanjut konfigurasi villain yang kedua di suite kedua ini, interface FA02, enter, kemudian sweet spot akses villain 14, enter, sweet spot mode akses, kita exit dan kita masukkan interface-nya agar bisa terhubung dengan router ya. Kita masukkan interface GI01, ini adalah interface-nya adalah yang mengarah keluar dari router ya. Ini support mode terang, enter, kita cek doso villain apakah sudah masuk. Sudah ini ya, 13 balong aktif di FA01, kemudian nomor 14 kode 14 Jedis dan aktif di FA02. Oke, sudah berhasil. Kita keluar, lanjut konfigurasi router kedua. Kita lanjut konfigurasi router yang kedua. Caranya masih sama seperti router pertama tadi ya, itu kita ketik enak terlebih dahulu, kemudian kita configuration, kita masukkan host name-nya, nama saya Erik, kemudian banner MOTD nya, NIM saya 12533 dan enable passwordnya teknik, enable secretnya informatika. Oke, kita lanjut konfigurasi interface-nya. Yang pertama kita konfigurasi interface yang mengarah ke VLAN atau yang mengarah ke ke PC maksudnya ya. Oke, kita konfigurasi interface, mohon maaf salah ketik, interface GI00, kita nyalakan terlebih dahulu ya, interface GI00 no shutdown. Oke, kita lanjut konfigurasi interface-nya 01 titik mohon maaf GI00 titik 13. Oke, dan kita masukkan encapsulation do 1 key 13. Kita masukkan IP address-nya 92.168.13.50, dan subnetnya 255.255.0. Oke, kita exit, lanjut konfigurasi interface yang kedua atau interface VLAN kedua ya, terus GI00.14 encapsulation do 1 key 14, dan masukkan IP address-nya 192.168.14.50. Untuk IP ini bebas ya, tidak harus sama dengan kode 14 ini ya. Ini saya buat sama karena agar mudah untuk dipahami. 150, dan kita masukkan subnet masnya 5.0, enter dan exit.
Kita lanjut konfigurasi yang interface yang ketiga. Sebenarnya yang kedua ya, karena ini yang mengarah ke mana ya, mengarah keluar, mengarah yang bukan, mohon maaf, ini interface yang kedua ya. Ini yang menerima dari router 1. Interface GI02 ini interface yang menerima atau yang terhubung dengan router 1 ya. Interface yang kedua ini yaitu interface yang terhubung dengan router 1. Kita konfigurasi dengan memasukkan IP-nya terlebih dahulu. IP address 192.168.10.254, kemudian subnetmasknya 255.255.0. kita nyalakan no shutdown. Oke, kita lanjut konfigurasi interface Kino 1 yang mengarah ke router 3. Mohon maaf, belum saya exit. Nah, interface GI01, kita masukkan IP addressnya 192.168.20.1, kemudian masukkan subnetmasknya 255.255.255.0. kita enter dan kita nyalakan no shutdown. Oke, berhasil exit. Dan kita lanjut ke routingnya, itu menggunakan router EIGRP. Kita masukkan networknya. Kita sudah nggak usah lihat gambarnya ya, karena untuk routingnya sudah saya catat di sini agar untuk mempermudah dan mempersingkat waktu ya. Untuk networknya 92.168.10.0. Maaf karena kita lanjut konfigurasi routing yang kedua. Seharusnya tadi benar sih, saya enter benar ya. Oke, yang pertama ini networknya 10.0, kemudian yang dua tidak bisa terhubung dan menggunakan 20.0, kemudian 13.0 dan 14.0. Oke, untuk di sini untuk konfigurasi routingnya sudah. Kita lanjut konfigurasi DHCP-nya. Kita exit. Caranya untuk ada sedikit perbedaan ya untuk routing DHCP biasa dengan routing DHCP VLAN-nya. Ini ada ininya. Ada untuk interface GI yang mengarah ke VLAN-nya ya. Oke, kita langsung saja service DHCP, dan masukkan interface-nya GI0/0.13. kita masukkan IP DHCP atau memberi nama IP DHCP pool balong, enter, dan masukkan root default routernya 192.168.20.1. Oke, masukkan DNS servernya 192.168.60.254. enter. Kita masukkan networknya 192.168.13.0. oh maaf, kurang subnetmasknya 255.0. enter. Oke, kita exit. Karena ada azan, kita break sebentar ya. Kita break sebentar saja. Baik, mari kita lanjutkan untuk konfigurasinya di router kedua ini. Tadi kita sudah melakukan konfigurasi DHCP di VLAN 13. Sekarang kita waktunya konfigurasi DHCP di VLAN 14. Caranya sama. Service DHCP
interface GI 0/0.14 dan kita masukkan IP DHCP poolnya atau namanya ya, DHCP pool jedes, dan kita masukkan default routernya 192.168.20.1 dan DNS servernya 192.168.60.254. Enter dan masukkan networknya 192.168.14.0 dan darkness masnya 255.255.0 dan kita exit. Oke, sampai di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi router kedua, mulai dari konfigurasi IP, konfigurasi VLAN, konfigurasi DHCP-nya kita sudah selesai. Nah, untuk di VLAN kedua ini sebenarnya saya akan menerapkan access list atau akan membatasi akses ya, tapi kita masukkan scriptnya di akhir aja. Untuk kita akan menguji dengan semua bisa ngeping terlebih dahulu, bisa terhubung terlebih dahulu, dan untuk mempersingkat waktu karena kita banyak melakukan banyak yang akan dikonfigurasi, misalnya seperti switch 3, router 3, router 4, switch 4 ini kan sampai router 6, switch 6 ini belum dikonfigurasi, maka kita lebih baiknya menggunakan cara cepat ya. Caranya seperti ini, kita masuk ke switch CLI, kemudian kita copy di notepad tadi scriptnya ya, kita copy sampai di sini dan kita pastekan. Oke, kita coba cek do show VLAN apakah sudah masuk. Oke, 15 babatan aktif FA01, 16 Siman FA02. Oke, untuk scriptnya sudah masuk, kita lanjut masukkan script di routernya ya. Kita pakai cara cepat sampai router 6 karena untuk mempersingkat waktu. Kita sampai di sini saja untuk akses listnya belum ya, masukkan di akhir saja karena kita akan menguji berhasilnya terlebih dahulu, karena kan kalau akses list ini kan membatasi, jadi kan valid ya pasti nanti. Yuk kita pastekan. Oke, sudah berhasil. Kita exit, kita lanjut konfigurasi switch 4. Kita masukkan di switch 4, kita masukkan scriptnya dengan cara di paste. Oke, selesai. Langsung di router 4 kita masukkan semua. Router 4 ini tidak ada ACL nya ya, yang di ACL hanya dua router tadi, router 2 dan router 3 saja. Router 4 tidak, router 5, router 6 juga tidak. Kita lanjut di switch 5, kita konfigurasi kita switch 5 SLI, kita pastekan, exit, kemudian router 5 oke. Di switch 6 saya masih sama. Yang terakhir di router 6. CLI. Oke, kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi di semua router maupun switchnya. Sekarang kita melakukan konfigurasi di servernya. Kita masuk terlebih dahulu di ya, terdekat kan.
Kita masuk terlebih dahulu di IP konfigurasi, kita masukkan IP servernya 192.168.60.254 ya untuk servernya. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.60.1 untuk gateway saya. Dan kita aktifkan DNS servernya on. Kita beri nama cassandra.my.id. Kita masukkan IP servernya 192.168.60.254. kita add, kita save. Oke, sudah selesai. Sekarang karena sudah selesai ya untuk konfigurasi di servernya, sekarang kita melakukan konfigurasi di PC dan laptopnya. Ini konfigurasinya hanya IP saja ya, karena kita buat DHCP, jadi kita langsung klik di DHCP. Apakah requestnya sukses? Oke, successful. Kemudian yang kedua kita cek apakah successful juga yang PC2 juga sukses. Kita cek PC3 untuk IP DHCP nya. Oke, sukses. PC4 sukses. PC5 oke. PC6 oke. PC6 oke. Sekarang laptop 1 kita cek apakah sudah berhasil masuk IP DHCP nya. Oke, sudah masuk. Laptop 2 kita juga cek laptop 2 DHCP IP nya. Oke, successful. DHCP 3 laptop 3 untuk DHCP nya juga sudah. Oke. Oke, untuk IP-nya sudah masuk semua. Untuk DHCP IP-nya sudah berhasil masuk. Jadi untuk konfigurasi DHCP pool-nya atau akan mendapatkan IP secara otomatis sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan pengujian ping dari PC1 ke PC2. Kita cek terlebih dahulu apakah berhasil untuk pengujian IP-nya. Oh, sukses ini untuk dari PC1 ke PC2. Sekarang kita melakukan ping lagi dari PC1 ke PC4. Kita coba apakah sukses juga. Sukses juga. Sekarang kita juga akan melakukan ping dari PC1 ke laptop 2. Apakah berhasil? Kita coba. Nah, sudah berhasil untuk pingnya. Jadi bisa dipastikan untuk keseluruhan ping dari PC ke laptop ini sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan ping dari PC5 ini ke server. Coba apakah berhasil. Kita coba. Oh, berhasil. Oke. Dan dari laptop 5 kita coba untuk ping ke server. Oh, berhasil juga. Sekarang kita akan melakukan akses web servernya. Caranya kita ketikkan URL-nya cassandra.my.id. Apakah masuk? Oh, berhasil. Untuk web servernya juga bisa diakses. Berarti ini untuk konfigurasinya sudah benar dan berhasil. Kita coba di PC6. Untuk web browsernya apakah bisa diakses, web server maksudnya. Namanya kita masukkan URL-nya. Oke, berhasil. Kita masukkan. Kita coba di laptop juga untuk pengujian web servernya cassandra.my.id.
Oh, berhasil. Kita coba di satu lagi di laptop 4 untuk pengujian web servernya ya. my.id. Oke, untuk web server juga sudah berhasil semua. Untuk ping antar VLAN, antar PC ataupun dari PC ke server ataupun dari laptop ke server sudah berhasil. Maka kita akan lakukan ini yang nomor 10 ini. Dua VLAN tidak bisa akses ke server tapi bisa ping dengan konsep ACL. Akan melakukan konfigurasi itu ya. Kita coba di VLAN atau di router 2. Kita akan cobanya di router 2 ya. Nah, tadi scriptnya nanti seperti ini, access list itu TCP host ini adalah IP PC-nya yang akan diblokir, dan yang 192.168.60 ini adalah IP web servernya. Oke, kita coba masuk di router ya, kita coba masuk ke router. Tadi untuk PC13 ini IP-nya berapa ya, kita cek. Dapat 13.1, dan di PC 4 ini 14.1 untuk IP-nya. Oke, kita coba untuk memblokir aksesnya agar tidak bisa akses web server tapi bisa ping ke bisa ping ke server ya. Kita coba access list 101 Denny berhenti CP host. Kita masukkan IP yang akan diblokir 19.168.13.1 dan masukkan IP host atau IP yang mengarah ke server 19.168.60.254 dan eki www akses web servernya. Kita tekan enter, kemudian akses list akses list permit. Kok nggak bisa, kita cek tanda-tanya akses list, terus akses list gimana ya, permit ani-ani ini bisa nggak ya, permit IP ani. Oh, nggak bisa, berarti IP list akses list, akses list, masukkan kodenya 11 permit IP ani. Nah, dan kita masukkan interface yang dari PC atau dari switch yang mengarah ke router ya. Untuk interface-nya ini interface yang mengarah keluar ya, mengarah keluar dari PC atau dari switch. Interface GI 0/0 enter, kemudian IP access group 101 ini ya, ini namanya. Oke, sampai di sini kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi akses listnya. Kita coba cek apakah sudah berhasil untuk memblokir akses web servernya dari PC3 ini. Kita coba cek my.id. Kok masih bisa, harusnya sudah nggak bisa ini ya. Akses list permit IP ini harusnya nggak bisa diakses ini. Kita coba cek di konfigurasi ACL ya, di extended ACL ini. Apakah ada yang salah script saya tadi?
Sepertinya ada kesalahan untuk memblok IP-nya ya. Oke, sepertinya ada kesalahan. Kita gunakan script yang ini. Kita masuk lagi ke router 2. Kita lakukan konfigurasi ulang. Kita coba nih access group ini 101 ini kita rubah jadi 110 ya, sama 110. Kita coba group 110, kita beri tanda tanya, kita akses list 110. Maaf, akses script 110, kemudian ini langsung di enter. Kok nggak bisa? Oh, coba kita exit terlebih dahulu aja. Oke, kita konfigurasi ulang access list 110, enter. Oh, berarti harus 11 tadi ya. Kok nggak bisa? Mungkin karena sudah ada scriptnya ya. Kita coba di router 3 aja yang masih kosong untuk script access listnya. Kita coba konfigurasi extended access listnya. Kita coba nyalakan informatika passwordnya. Oke, conf t. Oke, kita coba konfigurasi access listnya ya. Access list 110. Oh, access list saya beri tanya. Oh, ini maaf, tadi saya tadi salahnya mungkin ini ya. Harusnya kan di tanda tanya, bukan di enter. Mungkin itu tadi salahnya. Oke, kita lanjut. Access list 110 Denny ICMP, kita masukkan hostnya atau IP-nya berapa ya untuk IP di router 3 untuk di PC 5 ini. Oh, 15.1, dan untuk PC 6 16.1. Oke. Kita coba konfigurasi ulang untuk access listnya 92.168.15.1. ini adalah IP yang diblok. Kemudian IP tujuannya host 192.168.60.254 www invalid detect. Apakah apa yang mendetek? Oke. Apa ya yang mendetek ya? Kita cek. Harusnya sih bisa, harusnya ini bisa ya, karena untuk pengetikan saya apa, kita coba gini terlebih dahulu. Oh iya, gitu terlebih dahulu ternyata. Berarti yang Eki WW nya ini kelihatannya dimasukkan yang kedua. Oke, kita coba lagi, kita masukkan Eki WW. Oh, nggak bisa yang IGWW. Detect marker ya. Jadi kita coba langsung saja access list 110 permit IP ani dan kita exit. Kita lakukan konfigurasi interface nya.
interface kok nggak bisa interface interface GI 0 apa ya tadi yang GI 00 kan interface GI 00 enter di akses grup 110 in dan kita exit. Oke, kita coba di versi 15 ini apakah sudah berhasil keblokir aksesnya, akses webnya ya, kesana.my.id. Loh, masih bisa. Apakah ada yang salah? Tapi kalau untuk pingnya kita coba ping dari PC ini ke server sukses. Kita cek terlebih dahulu di mana kesalahannya. Oh, mungkin ini ya kesalahannya tadi. Oh, mungkin kita coba lagi lah. Kita coba lagi di sini. Interface GI 0.13 gitu ya. Kok 13 sih? Ini 4.15. Mungkin gini ya. Nah, mungkin gini. Untuk akses grupnya ini kita dibuat ada titik 15 nya karena menggunakan VLAN, mungkin seperti itu. Kita coba interface GI 00.15 kemudian IP akses grupnya 110 in. Oke, kita exit. Kita coba cek lagi apakah sudah berhasil untuk memblokir aksesnya standar.my.id. Oh, masih bisa, masih belum terblokir ini. Kalau pakai yang ACL, kita coba pakai yang ACL. Kalau kita blokir pakai ACL apakah bisa? Kita coba ya. Kita coba terlebih dahulu apa sampai berhasil keblokir. Caranya akses list, kemudian 1 Denny, kita masukkan IP yang akan diblok 192.168.15.1, kemudian akses list 1 permit ani. Kemudian untuk interface nya GI 0.15 gitu sih harusnya. Sebenarnya seperti ini. Dan masukkan IP akses grup 1. Oh, maaf. IP akses grup 1 dan out. Nah, kita coba gini. Apakah berhasil untuk memblokir akses webnya? Masih bisa, aneh. Harusnya sih sudah terblokir. Oh, ini memblokir pingnya kalau yang ACL ini. Nah, kebalikannya harusnya kan
kedua VLAN ini tidak bisa akses ke server tapi bisa ping dengan konsep ACL, tapi saya malah masih bisa akses ke server tapi tidak bisa ping ke server, berarti kebalik saya untuk konfigurasinya. Harusnya sih pakai yang ini ya. Kita coba sekali lagi untuk yang base VLAN 16, IP-nya berapa ya, 16.1. Kita coba di router 3 cara yang ini. Mungkin tadi saya ada kesalahan, kita coba lagi. Yang sama akses list 110 Denny IJMP host 192.168.16.1 dan IP tujuannya host 192.168.60.254. Ini yang oke, ini yang JMP, kita tekan enter dan kita yang kedua yaitu TCP. Nah, berhasil. Dan akses list 110 permit IP ani enter dan interface GI 00.16 ya, karena VLAN 16. Oke. IP akses group 110 in ya, kalau ini in. Oke, kita exit dan kita coba pingnya terlebih dahulu. Ping ke server, ping ke server sukses. Kalau akses ke server kita cek cassandra.my.id. Nah, masih bisa ya, kalau diblokir satu masih bisa diakses. Apakah saya tadi ada kesalahan? Maaf, ada kesalahan tadi, yang kayaknya ada kesalahan di ini ya. TCP. Nah, ada kesalahan di akses list yang di TCP ini, harusnya eki www. Nah, harusnya gini sih. Kita coba apakah berhasil. Kita masukkan ke sana. Nah, masih bisa. Harusnya sih enggak. Berarti untuk memblokirnya kalau pakai VLAN ini mungkin kemungkinan harus pakai ACL ya, harus yang konsep ACL yang ini mungkin ya, pakai yang full ini, karena kalau yang pakai full ini tadi bisa memblokir semua, tapi semua aksesnya diblokir, tidak bisa ping, tidak bisa akses web kalau yang ini tadi. Bisa ya. Kebalik ya yang ini ya. Bisa akses web server tapi tidak bisa ping. Jadi seperti itu yang VLAN 15. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Karena untuk konfigurasinya mulai dari hostname, router, nama masing-masing ini sudah untuk banner MOTD pakai name masing-masing juga sudah. Enable password juga sudah, teknik enable secret juga sudah, IP address bebas juga sudah saya masukkan, dan juga bisa ngeping mulai dari PC1 ke server maupun ke laptop ini juga sudah bisa ping. Kemudian setiap router memiliki satu kelompok
Troubleshooting memiliki satu kelompok ini ya kelompoknya, dan antar VLAN bisa ngeping. Kita coba sekali lagi VLAN 11 ke VLAN 23. Sukses, ini berarti berhasil. Kemudian dua VLAN tidak bisa akses ke server dengan konsep ASL. Jadi saya coba, kayaknya kebalik sih ini, saya ping nggak bisa tapi untuk akses webnya bisa. Ya, teman-teman tahu sendiri tadi kan saat saya melakukan percobaannya. Kalau routing menggunakan EIGRP, untuk routingnya sudah menggunakan EIGRP. Mungkin dari saya itu, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.